Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri Nadiem yang disayang Allah, selamat ya, panjenengan sekarang sudah menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Dikti. Dua kementerian yang digabung menjadi satu di bawah anak muda terbaik negeri ini, Nadiem Makarim. Sungguh luar biasa dan membanggakan ada kaum milenial mendapat kepercayaan sepenting itu. Mas Menteri, izinkan saya sedikit berkeluh kesah sekaligus memberi masukan tentang pendidikan tinggi atau dikti yang sekarang kewenangannya sepenuhnya di tangan panjenengan, terutama yang berkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kita tahu 2 tahun terakhir proses pembelajaran SMA lebih banyak dilakukan online atau belajar di rumah. Tentu hal ini sangat berpengaruh pada serapan akademik siswa. Seleksi masuk PTN di era corona juga dilakukan setidaknya 3 jalur, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Seleksi SBMPTN dengan memakai nilai UTBK dalam kondisi belajar siswa yang minimal itu, tapi ketika hendak masuk PTN dituntut untuk maksimal. Bila tahun lalu UTBK hanya memakai TPS, tapi untuk tahun ini di mana corona lebih menggila, ujiannya selain TPS juga TKA. Tentu hal ini dirasa cukup berat bagi pejuang PTN, terutama yang berada di pinggiran atau pedesaan yang tidak mampu ikut bimbel. Mungkin untuk pejuang PTN di perkotaan dengan ekonomi yang lebih baik tidaklah menjadi soal karena mereka mampu ikut di banyak bimbel atau ikut bimbel super intensif yang harganya selangit. Justru mereka yang akan diuntungkan karena pesaingnya akan berkurang. Tapi sebaliknya akan merugikan bagi mereka yang ekonominya lemah dan tak tersentuh bimbel. Untung ada jalur SNMPTN berdasar rapot yang menjaring generasi muda berprestasi untuk masuk PTN. Juga bidik misi itu sangat berarti bagi mereka ya Mas. Sayangnya kuota SNMPTN justru paling sedikit dibandingkan dengan SBMPTN atau jalur mandiri. Mas Menteri, seleksi masuk PTN yang justru kuotanya paling banyak, terutama PTN BH, adalah jalur mandiri. Sayangnya jalur ini biayanya lebih mahal dibanding SNMPTN maupun SBMPTN, baik uang pangkal maupun UKT-nya. Bukankah Mas Menteri mendambakan pendidikan tinggi yang murah? Untuk itu, tentang seleksi masuk PTN ini izinkan saya mengusulkan beberapa hal. Pertama, untuk menuju pendidikan tinggi yang murah, sebaiknya jalur mandiri diperkecil kuotanya. Bila perlu, ditiadakan dan kuotanya dilarikan ke SNMPTN dan SBMPTN, sehingga bisa lebih banyak menjaring generasi muda di seluruh pelosok tanah air, terutama dari kalangan yang kurang mampu dari segi ekonomi, tapi dari segi prestasinya bagus. Dan itu jumlahnya sangat banyak di pelosok pedesaan negeri ini. Kedua, seleksi mandiri yang sudah terlanjur ada sebaiknya tidak dijadikan ajang mencari uang
dari para pejuang PTN atau orang tuanya, terutama seperti saat ini di mana kondisi ekonomi rakyat sangat menurun. Ketiga, hal yang terasa aneh di seleksi mandiri PTN ini, membayar uang pangkal tinggi bukan jaminan mendapat PTN dengan kualitas yang lebih baik. Misalnya, untuk masuk Fakultas Kedokteran UI atau UGM lewat jalur mandiri tidak dipungut uang pangkal. Tapi di Fakultas Kedokteran PTN kelas terbawah, uang pangkalnya justru ratusan juta rupiah. Semboyan harga barang sesuai kualitasnya tidak berlaku di PTN. Aneh bukan? Keempat, mungkin alasan klasiknya untuk membangun fasilitas ini itu. Tapi infrastruktur kampus apakah selayaknya dibebankan kepada orang tua mahasiswa, Mas? Di mana posisi negara dalam hal ini? Lantas, apa bedanya perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta bila demikian? Kelima, dengan dikuranginya kuota seleksi mandiri dan dialihkan ke SNMPTN atau SBMPTN, itu sama saja PTN banyak melakukan penghematan dengan tidak perlu mengadakan tes lagi di luar UTBK. Bukankah negara sudah keluar banyak biaya untuk UTBK SBMPTN? Memang sudah banyak PTN yang seleksi mandirinya memakai UTBK. Nampaknya terdengar lucu bukan? SBMPTN memakai UTBK, mandiri juga memakai UTBK. Lantas apa yang membedakan antara SBMPTN dan seleksi mandiri kecuali uang? SBMPTN memakai UTBK tanpa uang pangkal dan UKT-nya sangat murah. Seleksi mandiri memakai UTBK, uang pangkalnya mahal dan UKT-nya juga mahal. Maka saatnya Mas, seleksi mandiri semua PTN tanpa uang pangkal. Itu bila tak ingin ada dugaan komersialisasi PTN. Mas Menteri, di pundak panjenengan memikul banyak harapan dari rakyat, terutama kaum milenial. Kami tunggu gebrakannya ya Mas, untuk membenahi pendidikan tinggi kita. Ciptakan pendidikan tinggi yang murah bagi seluruh rakyat. Beri kesempatan generasi muda untuk merdeka bisa kuliah di PTN. Untuk merdeka belajar tanpa ketakutan biaya mahal. Mas Menteri, semboyan Merdeka Belajar semoga tidak hanya untuk institusi pendidikan tinggi. Merdeka Belajar lebih tepat ditujukan untuk kaum Mas Menteri, yaitu kaum milenial. Demikian Mas Menteri, sedikit masukan dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang berkenan, izinkan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.